you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Oke guys, selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya Nazar Notania dan selamat datang di video edukatif kita hari ini yang membahas salah satu konsep penting dalam ekonomi dan manajemen, yaitu teori biaya produksi. Dalam 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan pengertian biaya produksi, jenis-jenis biaya, serta bagaimana biaya ini digunakan dalam pengambilan keputusan produksi di dunia nyata. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya listrik dan air, biaya peralatan mesin, dan sewa tempat produksi. Tanpa perhitungan biaya yang akurat, perusahaan akan kesulitan dalam menentukan harga jual produk dan meraih keuntungan. Mengapa sih penting mempelajari biaya produksi? Tujuannya adalah agar perusahaan dapat menetapkan harga yang kompetitif, mengukur efisiensi kerja, merencanakan anggaran dengan tepat, serta mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan produksi. Pemahaman ini sangat penting guys, terutama dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat. Next, biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, semakin tinggi juga biaya variabelnya. Contohnya, pembelian bahan baku, upah lembur, dan biaya listrik untuk mesin produksi. Perusahaan harus mengelola biaya ini dengan cermat agar tidak membengkak. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahmatul Fitria. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta bagaimana perusahaan bisa mencapai efisiensi produksi melalui pengolahan skala produksi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, tidak semua faktor produksi bisa diubah. Beberapa hal seperti mesin, gedung, peralatan produksi adalah faktor tetap yang tidak bisa diubah atau dikurangi. Selanjutnya, komponen biaya jangka pendek. Biaya dalam jangka pendek terbagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya tetap total, total variable cost, dan total cost. Biaya total adalah hasil penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel. Artinya, perusahaan bisa menambahkan atau mengurangi semua input produksi, seperti jumlah tenaga kerja, kapasitas mesin, dan luas lahan produksi. Selanjutnya, cara mencapai efisiensi produksi. Untuk mencapai efisiensi produksi, perusahaan harus berada dalam kondisi insersi ratio to scale. Caranya bisa dengan menerapkan otomatisasi, memperluas kapasitas pabrik, dan memperbaiki manajemen operasional agar produksi berjalan lebih cepat dan hemat biaya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi menganalisis biaya prototipe produk barang atau jasa. Kita akan membahas analisis biaya produksi dengan materi pokok adalah konsep biaya produksi. Oke, kita mulai ya. Di dalam suatu perusahaan, salah satu jenis biaya yang sangat penting adalah biaya produksi. Jadi, seorang wirausaha haruslah tahu cara menghitung biaya produksi untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan. Dan untuk mengetahui pengeluaran biaya setiap harinya dalam memproduksi barang maupun jasa yang dapat dinikmati oleh konsumen. Penghitungan biaya produksi ini hendaknya dilakukan oleh usaha dengan skala kecil seperti pedagang kaki lima
sampai pada usaha dengan skala besar atau perusahaan besar. Terdapat 5 konsep biaya produksi yang harus wirausahawan ketahui, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yang disingkat FC. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya, biaya yang dikeluarkan tidak akan berubah meskipun jumlah barang yang dihasilkan mengalami perubahan. Contohnya, biaya gaji, bunga hutang bank, sewa tempat, dan lain sebagainya. Biaya tetap dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost atau disingkat TFC. Biaya tetap total adalah seluruh biaya yang tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama memproduksi jumlah barang tertentu. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau disingkat AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Rumus untuk menghitung biaya tetap rata-rata adalah sebagai berikut. AFC sama dengan TFC dibagi Q, di mana AFC adalah average fixed cost. TFC adalah total fixed cost. Sedangkan Q adalah quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Untuk mempermudah pemahaman konsep biaya tetap rata-rata atau AFC, bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Pada tabel tersebut, di mana jumlah produksi barang sebanyak 5 unit dengan biaya tetap sebesar Rp30.000, maka akan didapatkan AFC sama dengan TFC dibagi Q, yaitu Rp30.000 dibagi 5 sama dengan Rp6.000. Maka, biaya tetap rata-rata yang harus dikeluarkan per unit barang adalah sebesar Rp6.000. Demikian juga jika jumlah produksi sebesar 10 unit, maka Rp30.000 dibagi 10 sama dengan Rp3.000. Jadi, dari 10 unit produksi barang tersebut, biaya tetap rata-rata yang harus dikeluarkan per unit barangnya adalah sebesar Rp3.000 dan seterusnya. Jika digambarkan dengan kurva, maka kurva biaya tetap total dan biaya tetap rata-rata adalah sebagai berikut. Konsep biaya produksi yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost yang disingkat VC. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung kepada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya, besarnya biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka jumlah biaya variabelnya semakin besar. Contohnya, bahan baku seperti tepung, gula, mentega. Selanjutnya ada listrik, air, dan lain-lain. Biaya variabel dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel total atau total variable cost yang disingkat TVC. Biaya variabel total adalah seluruh biaya variabel yang harus dikeluarkan selama memproduksi barang dalam jumlah tertentu. Yang kedua, biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau disingkat dengan AVC. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Rumus untuk menghitung biaya variabel rata-rata adalah sebagai berikut. AVC sama dengan TVC dibagi Q, di mana AVC adalah average variable cost. TVC adalah total variable cost. Sedangkan Q adalah quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Untuk mempermudah konsep biaya variabel rata-rata atau AVC, bisa dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut, di mana jumlah produksi barang sebanyak 5 unit dengan biaya variabel sebesar Rp30.000, maka akan didapat AVC sama dengan TVC dibagi Q, yaitu Rp30.000 dibagi 5 sama dengan Rp6.000. Jadi, biaya variabel rata-rata yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi adalah sebesar Rp6.000. Demikian juga pada jumlah produksi barang sebanyak 10 unit dengan biaya variabel sebesar Rp50.000. Maka didapat AVC sama dengan TVC dibagi Q, yaitu Rp50.000 dibagi 10 sama dengan Rp5.000. Jadi, biaya variabel rata-rata yang harus dikeluarkan per unit barangnya adalah sebesar Rp5.000. Demikian juga seterusnya.
Jika digambarkan dengan kurva, maka kurva biaya variabel total dan kurva biaya variabel rata-rata adalah sebagai berikut. Konsep biaya produksi yang ketiga adalah biaya total atau total cost yang disingkat TC. Biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen. Biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap total atau TFC dan biaya variabel total atau TVC. Jika diformulasikan ke dalam persamaan adalah sebagai berikut. TC sama dengan TFC ditambah TVC, di mana TC sama dengan total cost, sedangkan TFC sama dengan total fixed cost. Untuk TVC adalah total variable cost. Jika digambarkan dengan kurva, maka kurva biaya total dan biaya total rata-rata adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk konsep biaya produksi yang keempat adalah biaya rata-rata atau average cost yang disingkat AC. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Artinya, semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata atau AC akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, biaya rata-rata atau AC bergerak naik kembali. Jika diformulasikan ke dalam persamaan adalah sebagai berikut. AC sama dengan TC dibagi Q, atau AC sama dengan AFC ditambah AVC, di mana AC adalah average cost, TC adalah total cost, sedangkan AFC adalah average fixed cost. Untuk AVC adalah average variable cost. Sedangkan Q adalah quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Jika digambarkan dengan kurva, maka kurva biaya rata-rata adalah sebagai berikut. Konsep biaya produksi yang kelima adalah biaya marginal atau marginal cost, disingkat MC. Biaya marginal adalah perubahan biaya total atau delta TC jika produksi ditambah atau dikurangi satu unit. Dengan kata lain, biaya marginal atau MC adalah tambahan atau pengurangan biaya jika produsen menambah atau mengurangi satu unit produksi. MC mula-mula menurun, tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Jika diformulasikan ke dalam persamaan adalah sebagai berikut. MC sama dengan delta TC dibagi delta Q, di mana MC adalah marginal cost, delta TC adalah perubahan biaya total, dan delta Q adalah perubahan kuantiti atau jumlah yang diproduksi. Jika digambarkan dengan kurva, maka akan didapatkan kurva sebagai berikut. Berikutnya adalah hubungan antara kurva-kurva marginal cost, average variable cost, dan average fixed cost adalah sebagai berikut. Untuk memahami kurva biaya, hal pertama yang harus kita pahami secara mendasar adalah sumbu pada kurva biaya tersebut. Sumbu vertikal pada kurva biaya adalah cost, atau disingkat C, yang berarti biaya. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah quantity atau Q, yaitu jumlah produksi. Kurva pertama yang kita bahas adalah kurva biaya tetap, atau yang disingkat FC atau TFC. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa biaya tetap dengan nilai C atau cost-nya tidak akan berubah, berapapun perubahan yang terjadi pada nilai Q atau jumlah produksinya. Maka akan didapat kurva sebagai berikut. Kurva TFC atau kurva biaya tetap akan berbentuk lurus, meskipun nilai Q atau jumlah produksinya akan mengalami perubahan. Untuk yang kedua adalah kurva biaya variabel, atau yang disingkat VC atau TVC. Untuk TVC, besarnya biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka jumlah biaya variabelnya semakin besar. Tetapi perlu diingat bahwa jumlah barang yang diproduksi bisa saja berada pada titik nol di saat perusahaan tidak memproduksi barang. Lantas, apakah biaya tetap atau yang disingkat FC atau TFC dan biaya total atau TC juga sama dengan 0? Jika terjadi Q sama dengan 0, berarti TVC sama dengan 0. Maka, TFC tetap TFC. Artinya, biaya tetap tidak akan terpengaruh dengan tidak adanya produksi barang. Misalnya, sebuah perusahaan tidak memproduksi barang,
tetapi biaya gaji, bunga hutang bank, sewa tempat akan tetap dikeluarkan. Sedangkan untuk biaya total atau TC, di mana TC sama dengan TFC ditambah TVC, di saat TVC nilainya 0, maka saat Q sama dengan 0, akan berlaku nilai TC sama dengan TFC. Jadi kesimpulannya, saat Q sama dengan 0 dan TVC sama dengan 0, maka FC atau TFC dan TC tetap akan mengeluarkan biaya. Maka untuk kurva biaya variabel akan didapat kurva sebagai berikut. Saat Q sama dengan 0, berarti TVC sama dengan 0. Maka kurva TVC akan selalu dimulai dari titik 0. Selanjutnya adalah kurva biaya total atau TC. Untuk biaya total atau TC adalah penjumlahan dari TFC ditambah TVC. Harus diingat bahwa jika Q sama dengan 0, maka berlaku nilai TC sama dengan TFC. Jadi, kurva TC akan selalu dimulai dari besarnya TFC. Maka akan didapat kurva sebagai berikut. Untuk selanjutnya adalah kurva biaya rata-rata atau AC. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep biaya rata-rata atau AC adalah semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata atau AC akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, biaya rata-rata atau AC bergerak naik kembali. Maka akan didapat kurva biaya rata-rata yaitu awalnya turun sampai pada titik terendah, setelah itu akan naik kembali. Kurva biaya rata-rata ini seperti huruf U. Selanjutnya adalah kurva biaya marginal atau MC. Konsep biaya marginal telah Edu sampaikan pada konsep biaya produksi sebelumnya. Pada kurva biaya marginal ini, MC mula-mula menurun, tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Maka akan didapat kurva sebagai berikut. Kurva MC ini akan bertemu pada kurva AC di saat AC pada titik terendahnya. Pada pertemuan titik tersebut, nilai MC dan AC akan sama. Pertemuan kurva MC dengan AC termasuk keadaan istimewa, yaitu saat AC minimum nilainya sama dengan MC, yang ditandai pada titik M.